Pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam jemaat GKI Seklasi Solo. Tentu saja dengan simpatisannya kita berjumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 12 November 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan pengasih dan penyayang, kami berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan dan kesetiaan Tuhan dengan kuasa Tuhan yang hebat itu mendampingi dan menyertai kehidupan kami semua. Hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sungguh kami membutuhkan pertolongan Roh Tuhan sendiri. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk membaca dari kitab Wahyu pasal 6, pasal 16, ayat 1 sampai ayat 7. Tetapi kali ini saya hanya membacakan ayatnya yang ke-7 saja. Tapi Bapak Ibu di rumah baca semua ayat sebaiknya ya Bapak Ibu. Bunyi ayat 7 demikian. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharakannya dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, saya beri tema untuk bacaan kita ini adalah Allah Maha Kuasa, adil dan benar. Nah Bapak Ibu, kita baca dari ayat 1, sebetulnya di situ berbicara tentang cawan. Nah di ayat-ayat atas itu berbicara tentang cawan, lalu juga berbicara tentang cawan, katakanlah cawan murka Allah yang Allah perintahkan untuk dilakukan di dunia ini atau kepada manusia di dunia ini. Bapak Ibu, cawan ini dalam bahasa Indonesia bisa saja kita terjemahkan dengan lapak atau lepek atau piala. Nah, Bapak Ibu, ada dua cawan atau dua jenis cawan. Jenis cawan yang pertama adalah cawan yang membawa pembebasan dan penyelamatan. Nah itu cawan Yesus Kristus. Cawan yang murid-muridnya bisa minum dari situ. Dan kita juga bisa minum dari situ. Nah jenis yang kedua adalah cawan pembawa murka Allah. Yaitu cawan penghancuran dan cawan penghakiman dari Tuhan. Jadi ada dua ya Bapak Ibu. Yang baik yaitu penyelamatan, pembebasan. Dan yang kedua adalah penghancuran atau penghakiman. Nah dalam bacaan kita ini berbicara tentang bahwa ada 7 cawan murka Allah. Ya. Nah cawan yang pertama dikatakan cawan itu oleh Tuhan diperintahkan supaya ditumpahkan isinya ke atas bumi. Nah kalau ketika cawan itu ditumpahkan ke atas bumi, maka yang terjadi adalah bisul atau bara yang sangat jahat dan berbahaya. Dan itu berarti penderitaan. Yang kedua adalah cawan, isinya itu ditumpahkan ke atas laut. Maka air di laut itu akan menjadi darah. Artinya apa? Semua akan mati. Karena binatang-binatang di laut tidak bisa berenang di darah. Semuanya darah. Mereka bisa berenang di air laut. Cawan murka Allah yang ketiga itu adalah diperintahkan supaya ditumpahkan ke atas sungai-sungai dan mata air. Nah, lalu semua jadi darah. Berarti apa? Tidak ada kehidupan. Jadi baik di laut maupun di sungai-sungai tidak ada kehidupan. Lalu yang keempat adalah cawan itu diperintahkan untuk tumpahkan ke atas matahari. Apa artinya? Matahari itu menghanguskan kehidupan. Gitu. Lalu cawan yang kelima dikatakan tumpahkan ke atas takhta binatang. Itu artinya kegelapan. Menjadi gelap semua. Cawan yang keenam adalah ditumpahkan ke atas sungai supaya sungai menjadi kering gitu ya. Nah, ini penghakiman atas dunia ini. Nah, cawan yang ketujuh adalah ditumpahkan ke atas bumi, seluruh angkasa. Itu selesai berarti. Nah, Bapak Ibu, ini sebetulnya mau berbicara tentang tulah-tulah atau dengan kata lain petaka-petaka yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan di dalam kehidupan di dunia ini. Nah pertanyaannya adalah
kepada siapa tula-tula atau petaka-petaka ini diberikan gitu. Nah, ternyata itu diberikan kepada, kalau dalam bahasa Wahyu ini adalah pengikut-pengikut binatang itu dan takhta dari binatang itu. Takhta ini bisa dikatakan kota. Nah, Bapak Ibu penasaran ya, siapa yang dimaksud dengan pengikut-pengikut binatang itu dan takhta binatang itu atau kota dari binatang itu? Bapak Ibu, kalau kita mengamati tula-tula ini atau petaka-petaka ini mirip sekali dengan kejadian Mesir. Ya, pada waktu dulu Tuhan menulah Mesir itu mirip sekali seperti terulang. Jadi kalau dulu Tuhan memberikan petaka-petaka tula-tula kepada Mesir, ya, di mana orang Mesir ini telah begitu menindas bangsa Israel. Nah, sekarang di kitab Wahyu ini yang dimaksudkan adalah Romawi yang telah begitu menindas orang-orang Kristen pada waktu itu. Jadi tula ini diperuntukkan, kalau dulu itu bagi Firaun, bagi Mesir, sekarang ini bagi Kaisar Romawi dan bagi orang Romawi, bagi kerajaan Romawi pada waktu itu ya Bapak Ibu. Nah, mereka lah yang disebut dengan pengikut-pengikut binatang itu dan takhta kota itu. Nah, kenapa? Karena mereka baik Mesir zaman dulu dan Roma pada waktu Wahyu Yohanes ini, itu mereka menindas umat Allah dan mereka melawan Allah. Jadi tula-tula petaka-petaka dalam alam itu sengaja Tuhan Allah lakukan untuk menunjukkan kepada para penindas umat Allah dan para orang-orang yang melawan Allah itu bahwa Allah lebih hebat, Allah lebih kuat dari Firaun. Kalau dulu ya, dan Allah sekarang ini ketika Wahyu ini mau mengatakan bahwa Allah lebih hebat, Allah lebih kuat dari Firaun baru. Firaun baru ini simbol atau menggambarkan pemerintahan Roma pada saat Wahyu Yohanes ini. Atau juga Firaun baru atau pemerintah Roma ini juga mau menggambarkan siapapun yang menindas umat Allah dan melawan Allah, Allah mau menunjukkan kepada mereka melalui petaka-petaka yang Allah berikan itu bahwa Allah lebih kuat, Allah lebih hebat dari siapapun dan dari apapun yang ada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, petaka-petaka adalah simbol atau perlambang. Ya, jadi tidak harus bahwa ini seluruh laut itu berubah jadi darah, sungai-sungai, tidak. Tetapi ini perlambang simbol, namun dia bisa real. Artinya begini, perlambang mau menggambarkan bahwa realitas yang dahsyat dapat terjadi di alam ini, dapat terjadi dalam kehidupan kita saat ini untuk menunjukkan kepada orang-orang yang menindas umat Allah, orang-orang yang melawan Allah, bahwa Allah itu lebih hebat dan Allah itu lebih kuat dari siapapun dan lebih hebat, lebih kuat dari apapun di dunia ini. Jadi realitas dahsyat, hal-hal yang dahsyat, yang mengerikan di dunia ini itu bisa terjadi. Allah izinkan itu terjadi untuk menunjukkan kepada siapapun bahwa Allah lebih hebat, Allah lebih kuat. Bapak Ibu, firman ini menurut saya sangat bagus, sangat menarik, sangat indah. Karena apa? Firman ini mau menggambarkan dan memberikan penghiburan bagi kita umat Allah. Memberikan penghiburan bagi kita semua. Dan perlu kita ingat baik-baik bahwa ketika apapun diperhadapkan dengan Allah, atau Allah ini diperhadapkan dengan apapun, maka Allah lebih hebat. Maka Tuhan Allah lebih kuat dari apapun. Dan Tuhan itu Allah yang adil dan benar. Allah yang adil dan benar. Ia maha kuasa, ia lebih kuat, lebih hebat dari apapun. Dan Allah itu, ia adil dan benar terhadap segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Dan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita di kolong langit ini. Tuhan lebih kuat, Tuhan lebih besar, Tuhan lebih hebat. Tapi dia juga adil dan benar. Artinya bahwa Tuhan tidak tutup mata dengan kejadian-kejadian ketidakbenaran. Dia akan bertindak secara adil
dan Dia akan bertindak secara benar untuk setiap kita. Maka Bapak Ibu terhadap Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar ini, pegang kuat-kuat, percaya Tuhan, terus mengandalkan Tuhan bagaimanapun situasi kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan pengasih dan penyayang, melalui bacaan ini kami dicerahkan bahwa Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang benar. Engkau akan bertindak kepada setiap orang sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Yang benar Engkau benarkan, yang salah Engkau salahkan. Dan Engkau juga Allah yang Maha Kuasa. Engkau lebih besar dari apapun, Engkau lebih kuat dari apapun, termasuk dari persoalan-persoalan yang menimpa kami. Termasuk dari persoalan-persoalan yang menimpa bangsa kami dan juga seluruh dunia. Kami percaya Tuhan bahwa suatu saat sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, yang adil dan benar akan bertindak untuk menyelamatkan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.